Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Dwi Safitri dengan NIM 203-20015. Rekan saya Alfiah Mudawamah dengan NIM 203-2000004. Afika Ulul Azmi dengan NIM 203-2000006. Dan Ali Badrudin dengan NIM 203-2000007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi pembelajaran di MISD. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sumber-sumber bahan pembelajaran IPS. Pengertian sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Jadi, sumber belajar merupakan segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu macam-macam sumber belajar. Yang pertama, sumber materi belajar berupa bacaan atau reading materials seperti yang pertama, buku teks atau buku paket atau buku modul belajar yang sering digunakan UT. Yang kedua, ada buletin majalah dan surat kabar yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual dan up-to-date. Yang ketiga, ada buku ensiklopedia dan kamus yang mana sering digunakan untuk mencari makna dan arti-arti dari suatu kata atau istilah. Selanjutnya yaitu buku biografi para tokoh-tokoh. Dan yang terakhir ada buku kumpulan sajak atau puisi dan momen-momen karya para sastrawan. Kemudian, macam-macam sumber belajar IPS yang kedua, yaitu sumber materi berupa non-bacaan atau non-reading materials, seperti yang pertama, ada laboratorium IPA, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, atau berita atau informasi dari media elektronik seperti TV, radio, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu lingkungan, alam sekitar, manusia maupun alam. Dan yang terakhir yaitu guru dan siswa itu sendiri. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu karakteristik materi IPS di MISD. Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain yang pertama yaitu segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas seperti negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua yaitu kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat yaitu kehidupan masa lampau seperti perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, dan tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Dan yang terakhir yaitu anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, yaitu dari segi makanan, segi pakaian, permainan, dan keluarga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon of expanding environment curriculum. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah. Artinya, anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah sebagai berikut. 1. Anak harus bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebaya dan tidak boleh bergantung kepada ibu terutama atau anggota keluarga lain yang dikenalnya. Kemudian, anak memiliki kemampuan sinetik analitik, artinya anak dapat mengenal bagian-bagian keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir, secara jasmaniah, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah.
Menurut Preston dalam Omar H. Malik 1992, anak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak merespon, menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian peristiwa, benda yang di sekitarnya. Mereka memiliki minat yang sangat luas dan tersebar di sekitar lingkungannya. Contohnya, orang tua mengajak anak melihat permainan bola voli. Ketika anak diajak melihat permainan bola voli, maka anak tersebut akan spontan menaruh perhatiannya kepada sebuah permainan bola voli tersebut. Ketika anak sudah spontan masuk perhatiannya kepada permainan bola voli, ketika kita ingin mengalihkan perhatiannya tersebut, kita akan merasakan kesulitan. Karena apa? Karena anak sudah terlalu masuk untuk memerhatikan sebuah permainan bola voli tersebut. Itu contohnya. Yang kedua, anak adalah sebagai penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Contohnya, anak diajak melihat para bapak-bapak yang mancing ikan. Pada kejadian itu, anak pasti ingin tahu gimana caranya nangkap ikan tanpa harus memancing. Bisakah mendapatkan ikan dengan cara mengobat, meracuni ikan? Jadi di situ anak menyelidiki sampai beli ke toko obat buat ngobati ikan, buat ngeracuni ikan. Sampai segitunya anak menyelidiki, mencari informasi tersebut, menyelidiki, menemukan hal-hal yang baru. Pada akhirnya anak tersebut mencoba melakukan mencari ikan dengan cara meracuni atau mengobat ikan. Yang ketiga, anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. Contohnya, anak itu ingin aktif dan belajar. Emang kalau dilihat emang benar, anak itu usianya usia bermain. Tapi mereka semuanya tahu usia bermain itu usia yang aktif. Anak aktif, contoh anak bergaul sama anak laki-laki bergaul sama anak perempuan, pasti anak laki-laki tersebut akan aktif bermain kepada anak-anak perempuan, bermain masak-masakan, pasar-pasaran. Nah, ketika anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki, pasti mereka akan bermain petak umpet, lari-larian, bermain sepak bola, bermain kelereng, dan lain sebagainya. Mereka akan ingin aktif dengan sendirinya, ingin belajar dari golongan ini ke golongan itu. Yang keempat, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal yang kecil dan atau terperinci yang seringkali kurang penting atau bermakna. Contohnya, anak mempunyai minat yang kuat meskipun hal itu yang sangat kecil. Contohnya gini. Pada musim panen, pasti banyak terjadi angin-angin kencang. Nah, pada saat itu, ketika anak-anak melihat orang-orang dewasa bermain layangan, anak tersebut tertarik dan ingin melakukan hal-hal yang kecil. Contohnya dengan membuat layangan. Padahal seusia anak tersebut ketika membuat layangan pasti belum bisa. Membuatnya masih asal-asalan, membuat layangan-layangan tersebut. Tapi anak asik-asik aja, enjoy. Melakukannya dengan enjoy. Padahal hal yang dilakukan anak tersebut itu kurang bermakna dan kurang penting. Karena membuat layangan itu bisa dilakukan oleh orang dewasa. Tapi anak ingin mencobanya tersebut. Yang kelima, anak kayak akan imajinasi. Dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS sehingga dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dapat dikembangkan dengan merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah.
Baik, yang selanjutnya berkaitan dengan atmosfer di sekolah. Ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelasnya yang terdapat di SD. Karakteristik yang pertama yaitu pada masa kelas rendah di kelas 1, 2, dan 3. Karakteristiknya yaitu ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Suka meremehkan orang lain. Karakteristik yang kedua yaitu pada masa kelas tinggi, yaitu pada kelas 4, 5, dan 6. Karakteristiknya yaitu perhatian yang tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Timbul niat pada pelajaran-pelajaran khusus. Dan yang terakhir, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.